Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi mengenai People, Place, and Environment. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Laila Devi Ramadhani. Saya Ahmad Hamidan. Saya Ajeng Hastina Febriani. Setiap manusia tinggal di suatu tempat tertentu di muka bumi ini. Di antaranya, yaitu ada yang tinggal di wilayah pegunungan, pesisir pantai, perkotaan, atau pedesaan. Masing-masing tempat tersebut tentunya memiliki ciri-cirinya tersendiri. Dan dikarenakan hal tersebut, akhirnya terjadilah interaksi antara satu ruang dengan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan ruang masing-masing. Interaksi antar ruang dapat terjadi karena 3 hal berikut. Yang pertama, interaksi saling melengkapi. Interaksi saling melengkapi atau komplementari, contohnya ada 2 kota atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang berbeda. Nah, keduanya saling melengkapi kebutuhan kota satu sama lain. Contohnya, warga Banjarmasin mengirim hasil penangkapan ikan sungai ke kota Jawa, dan warga kota Jawa mengirim hasil perkebunan ke kota Banjarmasin. Yang kedua, interaksi ruang karena kesempatan antara. Interaksi ruang karena kesempatan antara, yaitu interaksi yang terjadi karena adanya pilihan yang lebih mudah atau lebih murah. Misalnya, warga kota Banjarmasin yang lebih memilih untuk mengirimkan hasil tangkapan ikan sungai ke kota-kota terdekatnya, seperti Banjarbaru, daripada mengirim ke Pulau Jawa karena jaraknya yang jauh dan menyebabkan ongkirnya mahal. Dan yang terakhir ada transferability atau kemudahan transfer. Biasanya dalam mengirim barang, kita akan memperhatikan aspek jarak ongkos kirim dan juga kemudahan akses jalan, seperti adanya jalan tol. Karena di kota Banjarmasin belum ada jalan tol, masyarakat Banjarmasin memanfaatkan perairan yaitu sungai-sungai dan laut untuk kemudahan transferability. Letak geografis Kota Banjarmasin. Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan, Indonesia. Batas wilayah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Batas wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut. Batas wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Dan batas wilayah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Karena wilayah selatan Banjarmasin berbatasan dengan Laut Jawa, Banjarmasin menjadi jalur perdagangan regional dan internasional. Di Banjarmasin terdapat Pelabuhan Trisakti yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Kalimantan. Pelabuhan Trisakti berfungsi sebagai gerbang keluar masuk barang ekspor impor antar pulau di Indonesia. Adanya sungai-sungai besar menjadikan Banjarmasin sebagai pusat aktivitas ekonomi berbasis perairan, seperti Pasar Terapung yang menjadi ikon kota ini. Letak geografisnya yang strategis juga mendukung peran Banjarmasin sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan budaya di Kalimantan Selatan. Setelah menyimak materi interaksi antar ruang, kita akan masuk ke pembahasan mengenai dampak lingkungan pada manusia dan dampak manusia pada lingkungan. Karena ternyata interaksi antar manusia dan lingkungan sangatlah erat. Yang pertama, kita akan membahas dampak lingkungan pada manusia. Karena kawasan dan kondisi alam di muka bumi ini berbeda-beda, tentunya menimbulkan dampak kepada manusia. Di antaranya, terdapat perbedaan dalam mata pencaharian, perbedaan jadwal beraktivitas, bahkan perbedaan jenis atau tipe bangunan rumah. Pertama, perbedaan dalam mata pencaharian. Bisa kita lihat contohnya seperti warga Banjarmasin yang tinggal di sekitaran sungai cenderung bekerja sebagai penjual sayur-sayuran, ikan, dan kue-kue tradisional khas Banjarmasin di Pasar Terapung. Orang yang tinggal di wilayah pesisir pantai kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Orang yang tinggal di wilayah dataran rendah biasanya bekerja sebagai petani, dan orang yang tinggal di wilayah dataran tinggi atau pegunungan kebanyakan bekerja sebagai tukang kebun atau peternak. Yang kedua, faktor lingkungan juga memengaruhi jadwal beraktivitas loh. Misalnya, orang yang bekerja sebagai petani cenderung memulai aktivitasnya di pagi hari dan beristirahat pada malam hari. Sedangkan orang yang bekerja sebagai nelayan memiliki kebiasaan sebaliknya. Mereka memulai aktivitas pada sore atau malam hari karena memanfaatkan adanya pengaruh suhu terhadap udara.
yaitu pada siang hari suhu udara di darat lebih tinggi daripada di laut, sehingga angin bertiup dari laut ke darat. Selain itu, dampak lingkungan terhadap manusia juga memengaruhi jenis atau tipe bangunan rumah. Pada dataran rendah, rumah atau bangunan biasanya berjenis rumah panggung, karena curah hujan yang relatif tinggi menyebabkan rawan banjir. Bangunan dirancang dengan banyak jendela, langit-langit tinggi, dan banyak ventilasi untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan mengurangi panas saat musim kemarau. Sedangkan pada dataran tinggi, cuacanya cenderung lebih sejuk, sehingga biasanya material bangunan menggunakan kayu atau batu. Bangunan di dataran tinggi juga didesain menjadi bangunan tahan gempa agar tahan terhadap getaran, terutama di wilayah yang rawan terjadi gempa bumi, wilayah pesisir rentan terhadap angin kencang, kelembapan tinggi, dan resiko bencana seperti gelombang pasang atau tsunami. Karenanya bangunan dirancang menjadi rumah panggung yang berfondasi tinggi untuk mengantisipasi banjir atau gelombang pasang. Selanjutnya, kita akan membahas dampak manusia terhadap lingkungan. Dampak manusia terhadap lingkungan sangat beragam. Ada yang positif dan tidak luput juga dari dampak negatif. Yang pertama, kita akan membahas dampak positif manusia kepada lingkungan. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar, di antaranya kegiatan penghijauan, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, pelestarian satwa langka dan dilindungi, pengelolaan sampah dan daur ulang, pengurangan emisi dan pencemaran, serta pendidikan dan kesadaran lingkungan. Sangat banyak kegiatan positif manusia untuk melestarikan lingkungan sekitar. Namun, kerusakan yang diakibatkan manusia yang berdampak pada lingkungan juga tidak kalah banyak. Di antaranya, pemanasan global, pencemaran udara karena asap rokok, kendaraan bermotor, asap pabrik, dan lain-lain. Pencemaran air yang berasal dari limbah industri, pertanian, bahkan rumah tangga. Kepunahan spesies karena pemburuan liar, penipisan sumber daya alam karena ekspoliasi yang berlebihan, seperti minyak bumi, batu bara, mineral, dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya ternyata dampak negatif akibat perbuatan manusia ke lingkungan sekitar. Oleh karena itu, marilah kita mulai peduli dan menjaga lingkungan sekitar. Hindarilah sifat tamak dan ingin memperkaya diri sendiri. Semua ini kita lakukan demi keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Nah, itu tadi penjelasan materi kelompok kami mengenai people, place, and environment. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.